Shalom Aleichem, Bisem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Saya akan membahas tentang LGBT dan orang benar dan orang fasik. LGBT, orang benar, orang fasik. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tanya kepada orang yang ngakunya Kristen, Sodom dan Gomora itu dimusnahkan, ditunggang balikkan oleh Allah karena apa? Oh, karena LGBT, Pak. Ya. Sodom, makanya ada istilah sodomi. Ya. Sodomi, Anda pernah dengar istilah sodomi? Tapi nggak ada Gomorai, nggak ada ya, Gomorai nggak ada. Sodom ada, sodomi ada, Gomorai nggak ada. Ya, maka dari itu orang berpendapat bahwa Sodom dan Gomora itu dihancurkan Tuhan di dalam kejadian 19 ya. Dalam kejadian 19 Sodom dan Gomora itu dihancurkan, ditunggang balikkan oleh Allah karena masalah LGBT. Ya. Makanya terkenal istilah sodomi. Benar apa salah? Salah, saudara. Jadi tidak benar yang mengatakan Sodom dan Gomora itu dimusnahkan karena sodomi, karena LGBT. Yang benar adalah Sodom dan Gomora itu dimusnahkan karena tidak ditemukan 10 saja orang benar. Nyari 10 orang benar itu nggak dapet di Sodom dan Gomora. Saya ulang, Sodom dan Gomora itu ditunggang balikkan Allah bukan karena LGBT, tapi karena tidak ditemukan 10 saja orang benar. Wah, berarti orang benar itu menentukan ya Pak ya? Betul. Orang benar itu menentukan ya. Hari ini kita melihat satu dikotomi yang jelas. Ini saya berbicara dalam bingkai Indonesia Pancasila ya. Sebenarnya sudah sangat terpisah dengan jelas. Ya. Saya bicara dalam bingkai Indonesia Pancasila. Ada orang yang berjilbab, ada yang enggak. Ada orang berjenggot dan enggak. Ada orang jidat gosong dan enggak. Ada orang celana cingkrang dan enggak. Ada orang yang dikit-dikit ya ngomong pakai salam agama, ada yang enggak. Ada yang ngangkat telepon selamat siang Pak, ada yang ngangkat telepon pakai salam agama. Ya. Itu suatu dikotomi yang kita lihat sehari-hari. Ya, lalu orang bertanya, "Pak ATD, ini apa ya, Pak?" Kita itu begitu keluar rumah udah langsung tahu loh Pak. Oh ini orang Kristen, ini non Kristen. Setidaknya terpisah antara yang bukan Kristen dengan Kristen. Ya langsung ketahuan kok. Ya waktu ngangkat telepon aja langsung ketahuan gitu. Ya ini saya ngomong dalam bingkai toleransi. Assalamualaikum. Ini pasti bukan Kristen. Ngangkat telepon ketahuan, selamat siang Pak, ini kemungkinan besar Kristen, kemungkinan besar, bisa saja bukan Kristen, bisa juga agama lain ya, selain dari yang itu ya. Ya, dari penampilan langsung ketahuan, ini perempuan nih berjilbab, ini enggak. Itu laki-laki berjenggot, ini enggak. Itu kok jidatnya hitam, ini enggak. Ini kok celananya cingkrang, ini enggak. Sekali lagi, saya bicara dalam bingkai kita toleransi. Tapi itu fakta yang kita lihat. Jadi, apa maksudnya Pak? Kita baca Maleakhi 3 ayat 18. Ini digenapi loh sekarang loh. Kita akan langsung tahu perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Orang benar itu bahasa Inggrisnya righteous. Righteous ya. Orang fasik itu weak atau sinner atau pendosa. Sekarang ini kita langsung tahu, ya. Begitu keluar rumah di pasar kayak di mall kayak di mana langsung tahu mana orang benar, mana orang fasik.
Dari penampilan kita langsung tahu. Wah, serius ini Pak? Iya. Makanya judulnya LGBT, orang benar, orang fasik. Ya. Ya. Orang benar itu ternyata sangat menentukan. Pak, contoh orang benar itu siapa, Pak? Contohnya Nuh di dalam Kejadian 9 ayat 6. Nuh adalah orang benar. Contoh lain Habel di dalam Matius 23 ayat 35. Habel itu orang benar. Bahasa Inggrisnya righteous, ya. Nah, orang fasik gimana, Pak? Nah, definisi orang benar dan orang fasik di dalam Maleakhi 3 ayat 18. Orang benar itu beribadah kepada Allah. Kalau orang fasik tidak beribadah kepada Allah. Bukan soal penampilan, jilbab atau tidak jilbab, jidat hitam atau tidak, jenggotan atau tidak, cingkrang atau tidak. Bukan soal penampilan yang menentukan apakah orang itu benar atau fasik. Orang benar beribadah kepada Allah. Orang fasik tidak beribadah kepada Allah. Yang jadi masalah, siapa Allah? Ada 4.300 agama di dunia. Siapa Allah? Ya. Maka orang benar harus beribadah kepada Allah. Itu definisi orang benar, Pak. Bukan soal penampilan pakaian atau kata-kata yaitu shalom. Bukan itu, Pak. Ya, ada itu ngakunya Kristen. Terima telepon. Selamat siang. Ya, selamat siang. Salam, Pak. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih ya. Tuhan berkati ya. Salam ya. Dikit-dikit salam, dikit-dikit Tuhan berkati. Yang begitu apakah itu termasuk orang benar? Belum tentu. Ya. Ya. Yang dikit-dikit gitu, ngomong agama, mengangkat telepon aja ngomong agama. Ya. Berpenampilan seolah agamis, apakah itu menentukan orang benar atau orang fasik? Tidak. Orang benar itu beribadah kepada Allah. Nah, ada 4.300 agama. Lalu yang benar yang mana, Pak? Yang benar ya Allah yang benar. Orang yang beribadah kepada Allah yang benar, itulah orang benar. Siapakah Allah yang benar? 3 ayat doang. Yeremia 10 ayat 10. Allah yang benar itu Yahweh pada zaman itu. Yohanes 17 ayat 3. Allah yang benar itu engkau. Siapakah engkau? Engkau yang mengutus Yesus. Siapakah itu? Yohanes 6 ayat 29. Allah. Allah yang benar itu Allah. 1 Yohanes 5 ayat 20. Allah yang benar itu punya nama Yesus Kristus. Jadi orang benar adalah orang yang beribadah kepada Allah yang namanya Yesus Kristus, Isa Al-Masih. That's it. Ada 4.300 agama dunia. Ya, yang disebut orang benar adalah orang yang beribadah kepada Allahu Ahad wa Rabbani yang punya nama Isa Al-Masih. Beribadah kepada Bapa, gimana Pak? Itu bukan orang benar. Beribadah kepada Tritunggal gimana? Itu bukan orang benar. Beribadah kepada segitiga itu bukan orang benar. Yesus berkata beribadah itu kepadaku. Markus 7 ayat 7. Kepada Allah yang punya nama Isa Al-Masih. Itu baru ciamik, itu orang benar, righteous. Lawannya weak atau sinner. Lawannya orang benar apa Pak? Orang fasik atau bahasa Inggrisnya weak atau pendosa. Ini ayat Alkitab. Ya, Maleakhi 3 ayat 18. Ya, very clear. Jadi orang benar itu sangat menentukan ya. Sodom Gomora dihancurkan gara-gara tidak ditemukan 10 saja orang benar. Ya, orang yang nanti masuk surga adalah orang yang benar, ya.
Matius 25 ayat 37, dan orang-orang benar. Itu kelompok domba, itu orang benar, Pak. Kalau kalau orang terkutuk itu kelompok kambing. Ya, kelompok kambing itu juga teriak Yesus itu Tuhan, Tuhan Yesus gitu. Jadi kalau Anda hari ini dengar pendeta atau romo teriak Tuhan Yesus gitu ya. Yesus engkau baik. Gitu doang. Yesus engkau baik. Apakah dia orang benar? No. Ya, dia cuman berani berkata Yesus Tuhan. Yesus suruh selamat. Suruh berkata Yesus Allah, berani nggak? Yesus Allahu Akad, Warabani itu berani nggak? Nggak berani. Saya tantang romo-romo pendeta. Beranikah kamu berkata, Yesus Kristus Isa Almasih Allahu Akad, Warabani, Allahu Akbar, itu berani nggak? Nggak berani, Pak. Kalau Yesus Tuhan berani, tapi kalau Yesus Allah nggak berani. Sebab Allah kami sampai mati sudah kontrak mati Bapa. Tidak pernah ada sedetik pun Bapa jadi Allah. Jadi Bapa yang kami sembah 100% iblis Bapamu. Lalu Anda mengklaim sebagai orang benar gitu, gara-gara berpenampilan Shalom demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan pakaian-pakaianmu yang gombrong, salib segede gaban, gondal gandul. Lalu Anda pikir kamu orang benar? No, orang benar itu orang yang beribadah kepada Allahu Ahad, Warabani, Allahu Akbar, yang punya nama Isa Almasih. Itulah Allah yang benar. 3 ayat, Yeremia 10 ayat 10, Yohanes 17 ayat 3, dan 1 Yohanes 5 ayat 20. Clear, Bapak Ibu Saudara? LGBT, orang benar dan orang fasik, itu judulnya. Ya, Sodom Gomora ditunggang balikkan bukan karena LGBT, tapi karena tidak ditemukan 10 saja orang benar. Baca Kejadian ayat 19. Ngopi dulu. Ngopi dulu pakai susu. Susunya dicampur sama kopinya, nggak dipisah. Tadi sampai mana ya? Tapi LGBT ya. Terus orang benar dan orang fasik ya, antara righteous dan weak atau sinner ya. Ada ayatnya, ada Maleakhi 3 ayat 18. Ya, Anda mau tahu definisi orang benar? Orang benar beribadah kepada Allah. Siapakah Allah? Allahu Akad Warabani, Isa Almasih. Tegas, jelas kalau Kristen itu. Ada 4.300 agama dunia. Menurut Google ada 4.300. Siapakah orang benar itu? Orang Kristen. No. Very clear toh? Yang beribadah kepada Allah yang benar. Allah yang benar itu punya nama Isa Almasih. Itu ayat Alkitab, 1 Yohanes 5 ayat 20. Yesus Kristus itu Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya. Kalau Anda menyangka kami juga beribadah kepada Allah, Pak. Punya nama apa enggak? Oh iya, Pak. Nah. Ya, demikian ya, very clear ya. Ayat Alkitab sudah sangat clear ya, menjelaskan tentang Sodom Gomora, LGBT ya. Ternyata Sodom Gomora bukan karena LGBT, Pak ya, dihancurkan, bukan, karena tidak ditemukan orang benar. 10 aja dalam 2 kota itu. Nggak ada orang benar. Contoh orang benar siapa? Nuh. Contoh orang benar siapa? Habel. Contoh orang benar siapa? Domba. Kelompok domba. Kalau kelompok kambing itu orang terkutuk. Kalau kelompok domba itu orang benar. Ya kelompok kambing itu ya kelompok penyembah Tritunggal dan segitiga. Anda nggak bisa bantah. Teriak Yesus Tuhan, betul. Bahkan teriaknya sangat kenceng, tapi tidak berani ditantang untuk berkata Yesus Allah. Nggak berani. Tritunggal biar sampai nungging-nungging tidak berani berkata Yesus satu-satunya Allah. Segitiga biar sampai salto jungkir balik tidak pernah berani berkata Yesus Kristus satu-satunya Allah. Tapi paling kenceng teriak Yesus Tuhan. Yesus akan berkata Matius 7:23, "Enyahlah, aku tidak pernah mengenal engkau." Di luar sana
90% gereja paling kenceng teriak Yesus Tuhan, tapi ditantang Yesus Allah, berani nggak? Nggak berani. Allah kami tetap Bapa, iblis bapamu. Tidak pernah ada satu detik pun Bapa jadi Allah, tidak pernah ada. Very clear, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Kita Indonesia, kita Pancasila. Toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, lu kok keimanan kita tidak sama. Ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki. Segala hormat kemuliaan untuk Isa Al-Masih, Allah yang benar itu. Allahu Ahad wa Rabbani. Allahu Akbar itu. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.